Jangan lupa subscribe. Jangan lupa kakak channel ini. Dan Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, ya. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan. Hindarkan 6 putih. Jangan makan nasi putih. Ini saya nggak pakai putih nih. Ganti kentang rebus. Kalau umur 50, 60 tuh udah kata dokter udah harus ngilangin 6 putih. Nasi putih supaya nggak makan karbo, terus nggak kena gula gitu loh. Nggak diabetes katanya. Ya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, menghindarkan yang mudorot, kata ulama itu darul mafasid, yang mafsadat muqaddamun lebih diprioritaskan ala jalbil masolih daripada ngambil manfaat ya. Jadi kita menghindarkan mudorot ya. Apa mudorotnya? Mudorotnya penyakit diabetes itu saya juga nggak cocok sih sebenarnya makan nasi merah itu. Jadi yang pertama nasi putih hindarkan. Terus yang kedua santan, ya putih kan, santan. Terus kemudian setelah santan susu kental manis yang putih. Kalau susu murni nggak apa-apa katanya, madu ya nggak apa-apa bagus ya. Terus kemudian gula putih, tepung ya mendoan. Goreng-gorengan tepung itu, bakwan tepung tuh, mie tepung tuh, lagi yang karbo itu itu hilangkan itu. Terus yang tadi garam. Nah, ini saya makan pakai kentang separuh, kalau memberi kelana fima razaqtana wa qina adzabannar. Terus pakai oseng-oseng ini nih, apa namanya, tauge, pakai minyak juga ya. Tempe rebus, tempe dibacem sama telur, protein telur rebus dibacem juga. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bu, makan. Belum makan? Saya duluan ya. Ini makanan sehat. 6 putih dihilangin kata dokter, ya kan? Jangan nasi putih, tepung,
kemudian apalagi itu santan, terus garam, terus apalagi gula putih, terus apalagi tadi susu kental manis. Jadi semuanya yang direbus. Bismillah. Ini untuk konten, nanti habis ini kontennya ditutup, videonya dimatiin, kita makan nasi uduk. Enggak lah. Jangan ngomong politik. Orang pada ngomong politik. Ya kan? Kerjaan susah nggak dipikirin sama pemerintah. Malah bikin IKN, bisa bikin duit. Kereta cepat, gaya-gayaan aja. Upah kok UMR, mana bisa sejahtera. UMR, pengusahanya kaya raya, menterinya kaya raya, buruh-buruhnya orang Indonesia. Loh, kita ini orang Indonesia katanya makmur, alamnya kaya raya. Kok hidupnya susah sih? Ada yang salah berarti. Tapi pejabatnya nggak ada yang susah tuh ekonominya. Kayaknya berkembang selama dia memimpin, selama dia jadi pejabat 5 tahun, 9 tahun. Coba selama periode ini rakyat mana yang berkembang? Saya malah nggak punya penghasilan kalau nggak dagang. Susah kan? Anak muda susah cari kerja. Kemarin anak saya tanya, yang sarjana yang jualan seblak itu, nyari kerjaan susah ya? Saya nanya gitu. Dia umurnya 28, anaknya 1 umur 3 tahun, cucu saya yang pertama. 2 kali kena outsourcing di Grab, hanya setahun putus. Terus ke Shopee, setahun putus, kantor pusat. Bang, katanya dulu di bank putus setahun. Terus saya tanya, emang kerjaan susah ya sekarang ya? Terus dijawab apa? Faktanya Pak, faktanya. Faktanya kerjaan susah.
Tapi dia ditawarin kerja di ojol, gajinya 8 juta. Untung ada keimanan, masih ada, ditolak sama dia. Adiknya yang lebih canggih ininya IT-nya ditawarin judi online kerjanya, berlipat-lipat gajinya. Ketemu sama HRD-nya, perempuan di sebuah restoran, tawarin gaji gila-gilaan. Akhir cerita ditolak, nggak mau, karena haram. Baik ojol, pinjol maksudnya, pinjaman online, bukan ojol, pinjaman online, pinjol. Meskipun dilindungi oleh otoritas jasa keuangan, tetap aja haram. Riba. Satu riba, pinjol. Yang kedua, judi online, riba. Daging anakmu, daging istrimu yang tumbuh berkembang karena makanan haram itu, kata Rasulullah, lebih layak untuk disantap oleh api neraka. Barang haram keluar. Yang kerja-kerja di pinjol tuh sekarang jualan aja, dagang aja. Allah yang menjamin hidup kita. Allahu waliyyun fid dunya wal akhirah. Allah pelindung kita di dunia dan Allah pelindung kita di akhirat. Hati-hati dengan makanan haram, kerja yang susah tapi kerja di pinjol dan kerja di judi online, apalagi main slot, judi slot yang 10.000, yang 25.000 di game online. Tinggalkan itu ya. Ya kalau susah kerja, dagang cilok. Saya dagang cilok umur 55 Februari hari Rabu tanggal 7 April 2016, saat usia saya 55, pertama kali saya mendorong gerobak jualan kacang hijau sama cilok bikinan sendiri. Belajar sama tukang cilok, kacang hijau, bubur kacang hijau bikin sendiri, belajar. Bukan di mana kita sekarang, tapi kita mau ke arah mana? Kita mau ke arah ya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan seberapa banyak ilmu kita, tapi seberapa cepat kita belajar hal-hal baru. Belajar bikin cilok, belajar bikin bubur ayam, belajar bikin donat, belajar bikin kebab. Semua saya lakukan sambil dorong gerobak. Jangan gentar menghadapi masa depan. Masa depan itu nggak ada bahayanya. Kalau kita berhubungan baik dengan Allah, sholat 5 waktu kita terjaga di masjid jamaah, masa depan nggak ada bahayanya ya. Kalau kita bertakwa, guru saya bilang ciri orang sukses adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang banyak duitnya, bukan orang yang bergelimbang dalam dosa dan riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.